seolah-olah bacanya seolah-olah abad tuh ini tasdid tuh abad tuh itu. Jadi idgham. Kenapa harus idgham? Karena ketika di pantulan mengulangi makhraj yang sama berat. Diidghamkan di atasnya adalah makhdhufus saqilah, membuang keberatan. Coba contoh aktual memberatkan. Wala abadat susah. Ya kan? Susah. Coba ini bisa direnungkan. Coba dimantulkan. Wala ana abidum ma abadatum. Susah kan? Abadatum susah. Maka dari situlah di sini wala ana abidum ma abadtum. Mudah kan? Allah enggak menginginkan yang susah-susah, yang mudah. Maka ini idgham. Ini bukan perlu digarisbawahi, bukan idghamnya ini ya. Idgham lain, bukan idghamnya nun mati dan tanwin. Itu ada pembahasan lagi, idghamnya huruf ke huruf. Ada namanya idgham mutamatsilain, ada namanya idgham mutajalisain, ada idgham mutaqaribain. Ketika huruf hijaiyah bertemu dengan huruf hijaiyah, laki-laki ketemu sama laki-laki, perempuan ketemu sama perempuan. Kalau dalam sosialnya namanya homo dan lesbi, boleh tidak? Sadis. Kok nggak jelas-jelas lah, justru kejelasan itu. Bapak-bapak nggak tanya, silakan. Bapak-bapak sukanya tanyanya yang aneh-aneh. Pak Ustaz, saya punya uang 1 juta dikasih 100.000, itu wajar nggak? Kurang aja. Karena hidup bersama-sama, tetapi bapak infaknya terlalu banyak. Menginfakkan yang 900.000 terlalu banyak, itu kurang. Tapi kalau misalkan bapak-bapak punya income 1 bulan itu misalkan 5 juta, diidharkan sama istri 4 juta, diinfakkan 1 juta, wajar. Karena bapak kan punya biaya yang kadang-kadang ibu-ibu nggak tahu. Ada yang biaya bapak kadang merokok di pojokan. Walaupun kata dokter salah, kata dokter nggak boleh, itu kan menurut farmasi yang begitu. Itu pesanan. Rokok itu juga bermanfaat kepada saya. Ada 10 kemanfaatan merokok loh, yang dipublish oleh profesor dari mana? Dari Amerika. Profesor doktor peneliti. Itu merokok ada 10 kemanfaatan merokok, tapi bertentangan dengan kepentingan farmasi di Indonesia. Makanya ketika rokok kata Muhammadiyah haram, ketika NU sunnah, ya itu terserah Anda memilih siapa. Yang tahu tentang diri Anda adalah Anda sendiri. Ketika tidak ada hukum yang qat'i, jangan bikin-bikin hukum sendiri. Ya. Gue setuju bapak yang katanya orang-orang. Tetapi merokok memang distorsinya lebih bahaya kepada perempuan. Karena ibu bergantung dengan imunitasnya. Pun pula perempuan itu punya anatomi yang sangat istimewa yang bapak gak punya. Anatomi bagi ibu-ibu yang sangat istimewa adalah rahim. Bapak-bapak gak punya rahim, maka bapak gak usah diri sama ibu-ibu. Rahim. Dan rahim itulah cikal bakal kelahiran umat manusia. Bagaimana kalau misalkan rahimnya penuh dengan asap rokok, nanti anaknya berlumuran asap. Itu segala ringtone. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bacanya gimana? Saya hukum itu nggak sambung gitu. Sama aja, tetap pakai kaidah yang awal, Pak. Jadi kalau tadi masya Allah, bukan masya
penugasan. Nun mati ketemu dengan sin. Coba nun mati ketemu dengan sin. Apa itu? Ikhfa. Ikhfanya apa? Ikhfa awsat, tetap dengung. Jadi bacanya man Allah. Sya'a apa namanya? Apa namanya? Mad wajib. Mad wajib? Oh, mad wajib. Mad jaiz. Munfasil. Kenapa? Hamzanya di lain kalimat. Sya'a ini kalimat sendiri. Jadi disebut man sya'allah. Mad jaiz munfasil tidak direduksi disederhanakan kepada mad tabi'i. Bisa dibaca man sya'allah gitu. Nunnya tidak jelas karena Bapak ikhfa. Ikhfa kan? Ya nun mati kan ketemu dengan sin. Sin masuk dalam kategori ikhfa awsat. Maka ditahan nunnya. Man sya'allah. Ya tidak ada lain lagi alasannya kecuali dia harus ikhfa. Adanya aneh. Kenapa kok aneh sekali? Karena memang kita luput untuk merenunginya. Itu Hamzah. Iya. Mutasil. Oh iya ya, wajib mutasil. Oh lupa ya. Iya. Allah. Baik, jadi yang ditanyakan mannya itu adalah ikhfa. Tetap ikhfa. Mau berkelit kepada siapa lagi coba? Masih ragu. Dengungnya dengung sama juga. Sama. Ya pelan-pelan. Yang masih ragu supaya mantap. Katanya harus pelan-pelan saja. Bisa diterima? Yang punya alasan lain tetap ikhfa. Man sya'allah. Maksudnya itu setelah ini wajib mutasil karena hamzahnya itu loh satu kalimat dari sya. Ketika ada hamzah setelah bacaan mad dalam satu kalimat, maka itu namanya mad wajib mutasil. Nah ini yang dimaksud bukan ke Allahnya, tapi hamzahnya ini satu kalimat dengan sya'a. Itu. Jadi madnya mad wajib mutasil. Mutasil itu bertemu langsung. Jadi masih ragu? Coba yang lain. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya termasuk dijelaskan an-nabar itu adalah mengaktualisasikan. Maksudnya kira-kira itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maksudnya nabar itu tekan. Jadi nabar itu menjelaskan akhir suku kata. Itu aja tuh sebutnya. Nabi, karena itu nabi itu jangan bertasdid. Kalau misalkan nabi begitu saja berarti mengurangi huruf. Nabi itu karyanya ya nisbat namanya. Surat apa itu? Surat Al-Ahzab ya. Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan masuk hukum dengung alan nabi. Ya bukan nabi tapi nabi. Nabi ya sebatas di sini saja, jangan batasi orang lain.
wasallam yusalluna 'alan nabi. Tuh nabi. Insya Allah tidak ada masalah. Nah itu yang disebut nazar. Kalau misalkan dia dan nabi itu mengandung hamzah, namanya bisa menjadi sakta. Innallaha itu mad wajib kan? Wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya kan? Enggak boleh. Ya nabi. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang sering dibuka di mana kaidah-kaidah Burda, selawatan gitu kan. Adapun bahasa Burda menjadi situ turun itu bahasa sastra, bahasanya orang cinta terhadap junjungannya. Ketika orang cinta tidak ada hukumnya, karena perumpamaan cinta kalam itu ada dua bapak ibunya. Ada kalam itnab, kalam ada ungkapan. Ada ungkapan itnab, ada ungkapan ijaz. Ungkapan ijaz itu kosakatanya pendek, artinya banyak. Tapi kalam itnab itu banyak kosakatanya, pengertian maksudnya pendek. Itu persis anak SMA nulis surat cinta. Itu kalam kita. Coba anak SMA mau nulis surat cinta. Nyur melambai, angin menggembak, gemericik air di bebatuan, suara jangkrik bersautan. Padahal tujuannya aku sayang kamu itu doang kan ya kan? Itu disebut kalam itnab gitu. Sama kan ketika muda dulu begitu kan? Bukannya juga kan? Iya sama ternyata. Jangan mungkir, jangan munafik. Kita begitu juga dibalas sama si istri, sama si cewek. Aku bukanlah wanita sempurna. Hidupku penuh keluh dan kesal, tersayang-sayang, terseret-seret langkah untuk mengejarmu. Jadilah padahal sebetulnya ingin aku ketemu sama kamu kan? Iya betul. Itu yang disebut dengan kalam itnab. Al-Quran kalamnya kalam ijaz. Kosakatanya pendek, penuh dengan arti. Kalau kita di apa? Di situ diror, di berjanji, di burda. Masa mengatakan anta syamsun gitu kan? Engkau matahari gitu kan? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, engkau qamuri. Apa itu artinya? Engkau matahari, engkau rembulan, engkau cahaya di atas cahaya. Itu kalanya sama dengan anak SMA. Dia gandum cinta 9.000. Lalu dihukum bid'ah. Berarti anak yang cinta bid'ah juga. Ya. Oleh karenanya harus tahu klasifikasi kosakata. Belajar. Jangan keburu bid'ah-bid'ahan. Kamu sendiri juga bid'ah. Dulu di zaman Rasul hidupmu belum ada. Gak pernah dilakukan Rasul. Yang hidung pesek kayak begini ya. Sama. Sekarang keluar hidung pesek, berarti hidupmu tuh bid'ah. Kalau ingin meniru Rasul, hidupnya harus mancung, harus sunnah. Oke. Kalau memang orang yang berkata harus sunnah, Rasul hafal Al-Quran, lah kamu gak hafal Al-Quran yang bid'ah-bid'ahan, ya kan? Alhamdulillah saya bisa mengikuti Rasul. Rasul hafal Al-Quran, saya hafal Al-Quran. Itu dong. Nah, dan makanya saya pun kadang-kadang terpancing dulu terhadap orang yang suka bid'ah-bid'ahan ini. Begini bid'ah, begitu bid'ah. Kamu sendiri dari ujung rambut sampai ujung kuku bid'ah. Pakai celana harus isbah, harus ini. Yang ngeri kita lagi sholat ke masjid, celananya segini. Nah, naik lagi ya? Jangan berhenti di situ. Katanya sunnah Rasul, coba bayangin nih, rambut harus dipotong, jenggot dipiara, kumis dipotong. Bayangkan Pak, kepalanya gundul, jenggotnya ngabrak ke dada, celananya cingkrang. Itu sosok Rasul. Kira-kira bapak ibu ketemu dengan sosok begitu indah nggak? Ya kalau itu dari ya udah, karena Rasul thayyib, Rasul itu indah. Ngapain kamu
botak begitu, kepalanya pelontos, kumisnya hilang, jenggotnya sudah ada, celananya cingkrang. Konon katanya itu sosok Rasul. Kira-kira menarik gak? Ya udah, kalau nggak menarik kenapa ibu mau? Ya. Oke. Mau ke hukum yang lain? Apa sampai di sini? Dicoba satu persatu. Ada sisa satu. Cukup waktunya. Atau pertanyaan boleh. Silaturahmi di antara kita yang paling penting. Masalah ibadah baca Quran pasti kamu sombong gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu pakar dalam ilmu tajwid, mampu mengaktualisasikan, bahkan mampu untuk mendebat gurumu, ustadzmu, tapi hatimu penuh dengan dengki dan sombong. Bacaan gak berguna di hadapan Allah. Allah hanya menerima ibadah yang ikhlas, merintih, menangis, mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah hargai. Yang kamu mendekati dengan Allah dengan penuh rasa tawadhu, rendah diri, bukan mengangkat diri. Karena orang yang mengangkat diri itu adalah falsafah syaitan, dan itu kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lah bukan jadi itu kita menjadi setan. Maksudnya bahasa setan itu bahasa Arab, syaiton. Kalau bahasa Arab pakai to, karena di Indonesia nggak ada to, maka jadi tanya kan dipaksa ke to kan jadi th kan, double huruf. Boleh nggak a'udzubillah minasyaitan? Ya memang kalau pakai bahasa Indonesia ya sudah setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kocak ya, itu ya. Terus apa lagi? Kita bahas nih yang lain. Silaturahmi di antara kita yang perlu dipererat. Kita hargai orang lain yang berbeda. Kamu mau kelompok mau NU nggak apa-apa. Kamu madhabnya Ja'fari boleh. Kamu madhabnya itu Tabari boleh. Yang tahu kita kan selama ini cuma madhab Syafi'i saja. Padahal madhab itu Ahlussunnah ada 4. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Dalam contoh praktik sholat saja, Hanafi, Allahu Akbar, tangannya cukup di bawah bujel. Wajib begitu. Terus Maliki, Allah akan lurus, tidak bersedekah. Kamu salahkan itu, berarti kamu permainanmu belum lama, itu belum jauh. Syafi'i, Allah Akbar di antara dada dan pusat. Hambali, Allah Akbar di dada. Itu. Iya. Boleh kamu mau di dada, boleh nggak boleh kamu nyinyir sama temanmu yang lurus. Karena Ja'fari juga sholatnya Imam Ja'fari lurus. Allahu Akbar lurus. Yang Ja'fari ini Iran itu rata-rata madhabnya Ja'fari. Lihat orang Iran ketika dia sholat, Allahu Akbar lurus. Baik yang lurus apapun yang sedekah, tetap sholat insya Allah diterima oleh Allah. Yang dia terima ya nggak sholat. Oke, masalah kunut. Masalah kunut adalah Abu Hanifah kunut sebelum ruku. Setelah baca sholat di rakaat kedua. Tapi doa kunut Bapak Ibu tidak ada doa kunut paten. Doa kunut itu apa saja boleh. Tapi Imam Syafi'i pakai doa kunutnya Allahumma hdini fiman hadait. Itu menurut Syafi'i. Tapi kalau Bapak Ibu mau kunut gak pakai Syafi'i gak apa-apa. Langsung setelah itu Rabbana zalamna boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu ya ma'bud wa lakal hamdu ya dzul jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh. Allahumma damir a'da ad-din alladzina ahanu dinak. Ya Allah, hancurkanlah musuh Islam ini. Ahanu dinak yang telah menghina agamamu, wa adzalu ibadat yang merendahkan hamba-hambamu. Itu kan, Allahumma zalzil aqdamahum, ya Allah, goyangkan, goncangkan hati kaki mereka. Ditujukan kepada doa Israel boleh. Tapi di Imam Syafi'i ada Imam Syafi'i mematenkan Allahumma hdini fiman hadait, itu ala madhab Syafi'i. Tuh, makanya jangan main salah-salahkan. Pak Ustaz, doa kunutnya bukan Allahumma hdini, ya gak apa-apa, emang kenapa? Gitu. Kalau memang Imam Malik
Gak pakai kunut. Imam Syafi'i pakai kunut jahar setelah ruku. Imam Ja'fari doa kunut jahar sebelum ruku rakaat kedua. Bahkan Imam Ja'far itu setiap sholat selalu kunut. Zuhur kunut di rakaat kedua. Setelah rakaat kedua sebelum ruku dia kunut. Pokoknya setiap sholat kunut. Sholat sunnah rakaat kunut. Kenapa masalah? Karena doa kunut itu berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada madhabmu, bukan mencari harga pada mbahmu, tapi mencari perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau salah-salahkan orang yang kunut. Itu. Makanya tadi awal, jangan kau kultuskan gurumu. Mentang-mentang gurumu melarang kunut, lantas kamu, oh ini adalah agama yang sebenarnya. Kata siapa? Di lain madhab masih banyak alasan, banyak argumentasi. Salah kamu tidak pernah menoleh argumentasi orang lain. Kenapa kamu tidak mau menoleh argumentasi orang lain? Karena di pelupuk matamu telah kamu kunci dengan gurumu, telingamu telah kamu tutup dengan disiplin gurumu. Ya kan? Maka kita nggak usah wadah sholat rambutnya gondrong. Wah, rambutnya gondrong banget. Emang kenapa? Rasulullah sendiri rambutnya panjang, ya kan? Bahkan diriwayatkan dari hadis-hadis rambut Rasul itu sampai sebahu. Terus yang botak katanya sunnah juga, yang gondrong sunnah juga di mana? Maka dari situlah jangan mudah kita menjustifikasi orang yang berbeda. Yang terpenting luruskan hati kita, murni mengharap keridhaan Allah. Madhabmu apa nggak peduli, ormasmu apa, NU Muhammadiyah nggak peduli. Tetapi yang kita mohon kepada Allah doa yang sama. Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, yang rambutnya gondrong, ihdinas siratal mustaqim. Yang NU ihdinas siratal mustaqim. Yang Muhammadiyah sama, ihdinas siratal mustaqim. Mengapa kita berantem? Iya kan? Oleh karenanya itu isi hatimu dengan kearifan kasih sayang guru, jangan diisi dengan dogma gurumu. Banyak yang terisi dengan dogma guru ini sehingga tidak mau ngaji ke orang lain. Ini bahaya nih. Pokoknya saya NU Pak Ustaz, saya nggak mau ngaji ke orang Muhammadiyah. Ini penyakit. Ngajilah kepada siapapun. Saya alhamdulillah dalam hidup saya orang Malang. Tapi saya minta doa sama ibu bapak semua, semoga nama kotanya tidak menjadi nama nasib saya. Kalau nasib saya Malang, repot saya hidup. Ya Umar, nah iya tuh kalau nasibnya Malang, repot saya. Asli saya dari Malang. Di Malang itu mayoritas NU. Setelah saya merantau ke Jakarta, saya ketemu dengan PKS. Saya sempat menjadi guru dan pengurus PKS. Setelah ngajar di Pelabuhan Tunggal, saya bertemu dengan orang Al-Irsyad Persis, seluruh guru-gurunya Persis. Itu. Dari sinilah saya didewasakan. Main ketemu dengan orang Ja'fari, orang Syiah. Ya kenapa tidak? Maka jangan kau kungkung dirimu dalam NU, karena NU bukan kebenaran absolut. NU hanya sebatas ormas untuk konsolidasi teman kita berkhidmat pada nusa dan bangsa. Nah, ormas itu begitu. Jangan kau nilai saudara dengan jenggot juga. Pak Ustaz yang jadi imam nggak berjenggot bid'ah. Nah, kalau memang aslinya nggak berjenggot, mah harus diseru. Kita akan seru supaya berjenggot. Ya, enggak. Jenggot itu berhubungan dengan genetik. Rasulullah sebelum diutus sudah berjenggot belum? Berjenggot tebal karena genetik orang Arab. 16 tahun sudah tebal jenggotnya. Rasul diutus 40 tahun kan? Ya otomatis sudah berjenggotnya dari semenjak 16. Maka jenggot bukan dari syariat, jenggot bawaan genetik. Tapi Rasulullah itu memelihara jenggotnya, dipelihara. Dan Rasul kan nggak berkeringat bau asam kita, Pak. Rasul itu keringatnya bau kasturi, bau kasturi. Rasul itu keringatnya bau harum. Dan memang manusia pilihan. Ada nggak orang biasa yang keringatnya itu harum? Ada nggak? Penuh tebu nggak? Orang biasa bukan Rasul. Saya pernah menemukan
Ketika saya main ke Sunan Ampel, saya ingin masuk kuliah di Sunan Ampel. Saya ketemu dengan anak kiai, betul anak kiai, orangnya gemuk. Itu keringatnya sama sekali gak bau. Saya pijit-pijit itu, bau harum beneran, bau harum. Sampai kakinya itu ketika pakai sepatu dia berkeringat. Saya pijit kakinya dan saya cium, memang keringatnya harum. Ada orang seperti itu, ada Pak. Memang keringat kita Pak. Ya Allah, keringat kita luar biasa. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Setengah jam lagi. Terima kasih Ustaz, apa yang disampaikan ini kaitan dengan fikih. Fikih, oke. Apakah kita ini tidak tergolong mencampur adukan fikih? Contohnya, ketika yang mulai bulan puasa itu baru menemukan dalam artian sebelumnya kita tahu tentang kunut. Nah, ketika witir itu justru sebelum rukuk, setelah baca surat terus dia kunut. Apakah saya sebagai makmum itu yang notabene kita ini ikut mazhab Syafi'i, terus kita sholat di situ tidak tergolong dalam kaidah umum mencampur adukan mazhab atau fikih? Karena kita sebelum rukuk kunut ya sudah, kita tahu yang angkat tangan di angkat tangan. Setelah rukuk ditinggal biasa langsung sujud. Jadi saya alhamdulillah dipertemukan seperti ini ketika dia mulai. Ini yang disebut fikih itu apa? Fikih itu dari kosakata asli. Faqaha itu apa? Pintar. Faqihun, orang yang pintar, itu isim fa'il. Oke. Dengan tadi mencampur adukan, misalkan dalam istilah Arab disebut dengan talfik. Talfik itu orang mencampur aduk tentang fikih. Kalau misalkan kita mencampur aduk tentang fikih, katanya, konon katanya dilarang. Sebutkan ayat yang melarang itu. Adakah di dalam Al-Quran untuk pelarangan itu? Baca Quran. Sementara di dalam Al-Quran Allah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu ingin persoalan kepada kamu itu mudah, dan Allah tidak menginginkan kepada kamu itu susah. Dan jangan kamu jadikan agama itu sebagai batu sandungan yang menyusahkan kehidupan kamu. Beda dengan tak dibahas di dalam madhab dengan Allah menarasikan tentang kemudahan. Allah menginginkan kalian itu mudah, jangan dipersulit. Sebagaimana hadis Nabi, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Mudahkan, jangan mempersulit. Dekatkan, jangan orang mau bikin lari. Artinya apa? Kepada taufik juga. Adanya taufik itu ketika para pengikut madhab asobiyahnya itu membumbung tinggi, melewati akal narasi yang sehat, dan menjustifikasi seperti tadi cenderung mendewa-dewakan kelompok dan gurunya. Ini akhirnya timbul taufik nantinya, sehingga menurut mereka tidak boleh mencampur aduk yang namanya mengikuti Syafi'i lalu berpindah mengikuti Hambali, seolah-olah perpindahan dalam fikih ini pindah agama. Kata siapa? Itu loh, itu kata mereka, bukan kata Allah. Iya kan? Nanti contohnya ini kontras dan jelas sekali ketika Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh atau haji. Dalam Imam Syafi'i, bersentuhan kulit laki dan perempuan batal sholatnya. Ini tidak bisa dilakukan ketika kita tawaf sa'i ibadah haji, karena di situ uyel-uyelan pasti bersentuhan kulit kita dengan orang lain. Jangankan kulitnya, mohon maaf, dadanya pun bersentuhan. Ya, yang umroh-umroh. Saya Pak umroh Pak, jalan dibentur wanita India Pak, yang mohon maaf bentuknya
begitu. Coba. Dan tangan saya juga bersentuhan, Pak. Jadi jangan kau ungkung akalmu ke dalam fikih itu. Nah, termasuk tadi doa kunut sebelum